Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum mulai mengupas diktat yang ada di tangan saudara-saudara, bersama-sama kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar سر الأسرار كرياق الأغيار سيدنا محمد المختار آله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Insyaallah catat-catatan yang ada di hadapan saudara dari petian sajak Dr. Iqbal rahimahullahu ta'ala akan merupakan juga salah satu pokok atau tema yang betul-betul penting kita ketahui dan kita pelajari sebaik-baiknya. Memang ma'asyiral muslimin, jika kita melihat keadaan pemuda-pemudi sejak kira-kira 15 tahun akhir-akhir ini, maka kita bisa putus asa. Andai kata kita bukan orang yang tergolong dari kalangan kaum mukminin, maka sudah putus asalah kita ini. Sebab kemerosotan akhlak berjalan begitu pesat, dan maaf-maaf, keberandalan berputar cepat sampai ada orang mengatakan jika keadaan demikian ini tetap berjalan tanpa ada perubahan, tanpa ada pihak-pihak yang secara sukarela berkhidmat kepada mereka, dan tidak adanya manusia-manusia itu, maka Indonesia bisa terjajah kembali. Sebab semua negara, semua masyarakat banyak kali bersandar, berpijak atas kaum mudanya, atas generasi yang akan mewarisi pusaka orang-orang tua ini. Jadi kalau kita orang-orang tua meninggal, pewaris adalah generasi muda. Karena itu hendaknya generasi ini betul-betul diatur hari depannya dan dikontrol jalan dan kepribadiannya, sehingga kita meninggal dunia dengan hati yang lega, karena penjaga gawang akan tidak kalah kuatnya dengan kita. Saya kira dalam persoalan ini para ulama yang harus banyak menyumbang sesuai dengan gelar yang diberikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-ulama warasatul anbiya,
pewaris pusaka para nabi adalah ulama. Jadi sesuai dengan bakat, iklim, dan kemampuan masing-masing, para ulama tidak boleh diam. Sebab menurut ajaran Islam, mendiamkan kemungkaran adalah merupakan satu mungkar pula. Mendiamkan perbuatan haram adalah haram juga. Usaha-usaha kaum subversi asing untuk menina bobokkan generasi muda ini dengan lahlul walaib, dengan serba tontonan, permainan, tamasya-tamasyaan, menyuruh menggandeng para turis asing, festival-festivalan, malam muda-mudi, taman-taman remaja, perlombaan-perlombaan seni suara, pentasan-pentasan, bintang-bintang pakaian, dan seterusnya, dan lain sebagainya, supaya generasi muda kita tidak sadar akan kewajibannya, tidak sadarkan diri, tidak tahu apa-apa yang merupakan wajib atas pundak mereka dan beban tanggung jawab mereka terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap negara. Saat pemuda yang diajak seperti tadi ke arah tontonan dan permainan, itu pemuda akan mengganyang keluarganya, minta duit, minta itu, mau nonton, pakaiannya harus diatur, minta beli pakaian. Alhasil pemuda ini tidak serius, tidak merupakan pemuda yang tenanan. Maunya mau dandan, baik juga pemudinya sama saja, mau dandan, mau mempertontonkan pakaian, gaya jalan, dan sebagainya. Ini usaha kontroversi begitu supaya pemuda kita menjadi seperti yang saya sebut ini, sungguh tidak menguntungkan kita semua. Bukan saja kita yang mempunyai anak, tetapi yang tidak ikut punya anak pun akan kehilangan wibawa suatu generasi yang akan datang. Yang tidak ikut punya anak pun akan kehilangan segala-galanya, kemungkinan kehilangan tanah air. So kalau mental, akhlak dari kaum pemuda tidak sampai terpelihara, pemuda ini akan menjual apa yang dihadapannya dengan tawaran pertama. Jadi itu saja. Tanah air ini kalau ditawar sedikit saja, dengan harga yang murah saja dijual. Ini sudah dicoba oleh pemuda-pemuda bangsa-bangsa lain. Jadi sebelum kita keserempet seperti itu, malah petaka begitu, kita harus hati-hati. Pertama-tama para ulama harus kembali memikul tanggung jawabnya. Biarlah para ulama dituduh itu, dituduh ini, kita harus sabar. Ya beginilah risikonya orang mau berbuat baik. Apalagi generasi muda sekarang, di samping segala yang tersebut di atas, pakai dihidangi morfin, dijamu narkotika, dilemeskan, sehingga mereka pasti akan melarikan diri dari segala persoalan yang serius. Mereka akan takut memikul tanggung jawab dan bebas tugas. Kalau sudah demikian, maka generasi muda kita ini akan tidak mempunyai arti sama sekali. Jadi adanya dengan tidak adanya sama. Bahkan adanya ini menjadi beban bagi masyarakat-masyarakat tua yang ada. Beban atas negara, beban pada segala yang mesti bekerja untuk mengatur negara kita ini. Masyarakat muslimin, siapa di antara kita orang tua yang tidak ingin melihat wajah-wajah baru generasi muda yang kita lahirkan ini?
gaya yang fresh, seger. Siapa yang tidak ingin melihat itu? Siapa yang tidak ingin melihat perubahan-perubahan drastis di kalangan pemuda dan pemudi yang kita akan warisi kepadanya tanah air ini? Orang mukmin dan muslim dan setiap yang cinta pada tanah air, cinta ideologi negara yaitu Pancasila, pasti ia bekerja keras untuk menyelamatkan generasi muda kita ini dengan lebih dahulu menghilangkan musabab yang menjadikan pemuda kita ini rusak, menyebabkan kemunduran di segala bidang. Misalnya menutup itu bioskop-bioskop yang memainkan film-film tidak pantas dilihat oleh manusia beradab dan berakhlak. Menutup tempat-tempat meja bola, pemandian-pemandian, kemudian mengajar kaum perempuan akan kewajiban dan akan tugas mereka di samping kesopanan, menanamkan iman kembali dengan membajak tanah ini dan menyiapkan benih-benih yang betul-betul bersih, baik dengan mesnya, yaitu iman dan akhlak. Saudara-saudara, jangankan kita kaum muslimin dan kaum mukminin, orang-orang komunis sekarang ini sudah mulai sadar bahwa mereka itu berjalan tanpa haluan yang baik. Mereka berjalan tanpa stil yang bisa diharapkan mantap. Salah seorang pemenang hadiah Nobel, seorang dari Rusia, pemenang hadiah Nobel, saya lupa namanya. Tadi pagi, bukan jauh, tadi pagi saya mendengar salah satu dari petian kata-katanya dalam buku hadiah Nobel itu, dia bilang demikian: kemajuan teknik yang begini pesat belum bisa membantu kekurangan-kekurangan umat manusia yang diderita oleh pemuda-pemudinya di bidang akhlak dan moral, kemudian di bidang agama. Jadi sudah mulai mengaku pentingnya agama, saudara-saudara. Kalau kita sudah dari 1000 tahun tahu itu, tidak perlu mendapatkan hadiah Nobel, saudara. Ini dapat hadiah Nobel dari internasional. Kagum sekali dengan hasil pemikiran seorang Nobelis Soviet itu. Padahal dia seorang komunis. Jadi mereka sudah mulai tutup sampai kepada titik-titik di mana Nabi Muhammad SAW 1300 tahun dulu sudah berbicara tentang ini. Satu bangsa itu pemudanya, lihat dulu. Kalau pemudanya kena, seger, pikirannya mantap, pengetahuannya cukup, gesit, pemuda ini bisa diserahi, bisa diwarisi dan kita senang. Kalau tidak, ya sudah jelas tidak. Kemudian seorang Tito, seorang komunis kawakan, namanya Joseph Broz Tito, presiden Yugoslavia. Ini orang kawakan, orang komunis kawakan di dunia ini. Dia tandingannya Stalin. Mereka berpecah dalam partai karena Stalin mengikut mazhab Leninis, dia mengikut mazhab Trotskis. Berpecah sampai hari ini, mereka belum bisa diakorkan dengan pimpinan Soviet. Baru-baru ini dia berkata begini dalam jamuan di Beograd. Dia bilang sampai sekarang belum ada contoh umum untuk ajaran komunis.
Ini orang komunis, saudara-saudara. Kalau seorang muslim dikatakan, iya orang muslim itu fanatik, reaksioner dan sebagainya dan sebagainya. Ini jagonya komunis yang masih hidup, orang tua ini. Kira-kira umurnya sekarang 80 lebih. Dia bilang sampai hari ini belum ada satu contoh negara yang dasarnya komunis. Jadi dia anggap Soviet itu bukan contoh negara komunis, itu bukan negara komunis. Itu negara ilmu pengetahuan. Siapa yang punya ilmu pengetahuan maju. Tidak perlu tunggu komunis. Amerika juga maju, bukan komunis. Siapa saja yang punya kemajuan ilmu pengetahuan dan mau bekerja jujur, tidak ada korupsi dan ikhlas, maju. Jepang bukan komunis, maju. Termasuk negara industri. Ini kata-kata Tito. Jadi orang ini nanti saya punya dugaan tak lama umat manusia ini nanti akan kembali mencari-cari pegangan agama. Betul-betul saudara-saudara, saya tidak bohong dengan saudara-saudara. Ini ramalan diramalkan oleh ahli-ahli pemikir dari barat sampai ke timur. Seorang George Bernard Shaw berkata, kalau saya mati, kamu catat 50 tahun sesudah saya mati, nanti agama resmi yang dianut oleh orang-orang Eropa adalah Islam. Ini George Bernard Shaw, seorang penulis Inggris. Kira-kira dia mati sekarang sudah 30 tahun, kurang sedikit, 27. Ya tunggu saja. Kelihatan sekali orang masuknya ke Islam itu seperti kemaruk gitu. Seperti orang baru sakit tifus, tidak makan lalu sembuh, itu nafsu makannya itu luar biasa. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memang mau kemana manusia ini kalau tidak pergi kepada yang benar? Kebenaran itu sudah diambang pintu. Untuk menerima itu saudara-saudara, sudah jelas kita mesti mempunyai generasi pemuda yang baik, pemuda muslim yang baik, yang bisa diajak berpikir, tidak cuma lemes kepingin cari tontonan saja, kepingin mainan saja. Kalau ada lewat mobil unit membawa cerita tentang film, itu pemuda-pemuda remaja itu keluar semua berlari saudara-saudara, mau mendengarkan dari dekat, mau melihat itu gambar. Kemudian saudara tahu apa yang dilihat? Nanti melihat orang membawa sinapang begini, atau orang tutup matanya hitam di sini, dia bawa pistol begini, keluar apinya dari pistol itu. Nanti anak-anak melihat itu. Satu-satunya tontonan itu saudara-saudara. Sedang teladan yang baik tidak ada. Tidak ada orang yang ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yasbir 'ala ma asabahu. Lalu bagaimana saudara bisa bayangkan apa ini? Ya sudah terang itu, pemuda nanti akan besar dengan semangat, suka tawuran, suka gontoan, suka pukul-pukulan, dan suka mengganggu. Itu tontonannya yang ringan. Yang berat nanti di bidang seks. Luar biasa. Kita sekarang sudah tidak bisa memilih film, katanya orang-orang. Ustaz, saya dengar sendiri dengan komen saya, Ustaz, film-film Indonesia lebih cabul lagi dari orang-orang barat sekarang ini. Aji. Saya kira kita ini kaum Pancasilais ini, toto promonya dan kesopanannya sih bisa dipertahankan. Wah, tidak. Lama sudah ketinggalan di Eropa sekarang. Makanya mereka sudah tidak ada yang masukkan apa-apa di sini. Sudah cukup dikerjakan oleh mereka, pensiun, cari lain objek. Nanti Saudi, tempat orang-orang Arab yang masih badui-badui atau film itu nanti yang disebari film-film cabul. Kalau sini sudah bisa bikin sendiri, sudah bisa meniru sendiri. Waliyadzubillah. Jadi ini penyakit lataisme harus dikikis dari pemuda. Jangan sampai kita terhingga penyakit lata. Nanti mau saya buat orang nanda, kita ikut nanda. Gak perlu, sudah buat apa?
Ada orang telanjang, kita ikut telanjang. Tandanya kita tidak punya satu pegangan yang kuat, tidak mempunyai doktrina atau akidah yang mantap. Karenanya kita masih seperti gelagapan, kata orang Surabaya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Dr. Iqbal dalam sebuah sajaknya melukis dengan kalimat-kalimat indah gambar wajah dan karakter yang seharusnya dari seorang pemuda muslim atau muslimah. Saya yakin bahwa contoh wajah dan karakter pemuda muslim yang digambarkan oleh Dr. Iqbal itu sudah mulai banyak di mana-mana kelihatan. Tetapi harus kita tambah. Di sini pun ada. Insya Allah di mana-mana ada. Nggak perlu kita perbanyak jumlahnya. Melihat skop lapangan yang mesti digarap oleh pemuda, masalah-masalah yang nanti akan diwariskan kepada pemuda, ini masalah besar dan berat. Cara-cara pemeliharaan mereka harus tetap kita intensifkan. Walaupun kaum subversi, calok-calok film cabul, maklar-maklar gadis bangsa, dan agen-agen penjajahan akan marah kepada kita. Kita harus terus bekerja ke arah itu. Walau karihal kafiru, walau karihal musyriku. Sebab calok-calok film, kalau ditutup filmnya marah dia. Agen-agen imperialis barat dan timur, kalau pemudanya sudah sadar, tidak dapat lapangan mereka, marah. Biar marah. Pokok Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita. Betul saudara? Ini tujuan kita semua. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang masuk acara yang ada di tangan kita. Judulnya Gambaran Pemuda Muslim. Dr. Iqbal berkata, kita memerlukan dewasa ini pemuda-pemuda yang satu, cita-citanya luhur. Saudara tahu, pemuda itu bisa dilihat gejala baik atau tidak baiknya dari apanya. Pertama-tama, saudara belum kenal dia ini apa, nanti jadi apa. Saudara mesti tanya pertama-tama, apa cita-citamu? Mengkopon apa ini dadi opo? Nek gede dadi opo? Itu cita-citanya. Dari sini nanti saudara bisa nilai, ini anak bisa begini, bisa diharapkan begini, dan bisa di split, bisa dipisahkan, diatur dan diajar baik-baik. Kedua, tidak serakah, tidak egois, tidak mau senang sendiri, mau untung sendiri. Bisanya diketahui kalau dia bersama teman-temannya, diajak jalan bersama. Makanya pemuda-pemuda ini juga perlu diajak bersama-sama, sejenis ya, pemuda saja. Pemudinya jangan diikutkan. Nanti pemudinya ada acara sendiri. Pemuda-pemuda itu diajak naik perahu bersama, nginep di satu tempat. Lalu dia bangun malam bersama, duduk tahajud bersama, diskusi bersama. Itu nanti bisa kita ketahui nilai dari pemuda-pemuda itu. Ini daripada didikan akhlak, itu pemuda kita ajak belayar, kita ajak jalan jauh. Sayyidina Umar ditanya orang, ya Umar bin Khattab, ini orang baik. Dikasih tahu, kata Sayyidina Umar, dari mana kamu tahu bahwa ini orang baik? Pernah kamu ajak dia muamalah? Belum. Pernah kamu ajak dia belayar? Belum. Lah kamu tahu dia baik di mana? Dia setiap hari di masjid. Wah, belum cukup ini. Tidak semua orang yang di masjid itu baik.
Ini Umar bin Khattab. Jadi ajak dia berjalan jauh. Misalnya dari sini pergi ke daerah Cepu dalam keadaan tamasya bersama-sama pemuda dengan gurunya. Kalau dalam masa sore berkemah, lalu masing-masing dilihat. Nanti kita bisa tahu ini pemuda serakah, pemuda ikhwis, suka pada dirinya sendiri atau tidak. Akas, cerdas dia. Artinya dia itu mau cepat membantu temannya. Wah, saya yang ngambil air, saya yang begini. Itu namanya pemuda ada bakat untuk memimpin. Tidak mau jadi orang yang diladeni terus. Ini diteladankan oleh Rasulullah SAW. Pada salah satu saat Rasulullah SAW menyuruh potong kambing. Ayo potong satu ekor kambing. Salah sahabat bilang, saya ya Rasulullah yang beli kambingnya. Rasulullah diam. Yang satu bilang, ya Rasulullah, saya nanti yang nyembelih kambing itu. Jawab yang ketiga, nanti saya yang ngiseti kulitnya itu, saya miliki nanti. Lalu Rasulullah SAW mendengar yang ketiga, yang keempat bilang, yang masak saya ya Rasulullah nanti. Rasulullah dengar itu sudah diam semua. Dia bilang, dan saya mencari kayunya. Allahumma sholli alaihi. Dia tidak mau diam, dia mau bekerja. Malah kerja Rasulullah SAW mencari kayu untuk masak ini. Jadi tidak mau dia diladeni, dimasakkan, disembelihkan wedhus, dimasakkan terus dia tinggal makan tok. Tidak akan ya. Dia bilang, dan saya mencari kayunya. Ini akhlak Rasulullah SAW. Ini orang bukan egois. Tidak suka pada dirinya tok. Tidak mau diladeni, tapi juga meladeni teman-temannya. Atau sama meladeni. Ketiga, sutra jika menghadapi temannya. Kalau menghadapi temannya itu pemuda, jadi baik, halus, lemah, lembut. Seperti Allah berfirman, waqfid lahum janahal dhulli minar rahmah. Asor terhadap temannya. Tetapi kata Iqbal, besi dalam menghadapi lawannya. Jadi kalau menghadapi lawannya dia mesti bulat seperti besi, kuat, tidak lumer terus menyerah. Sebelumnya ini mesti ada ideologi, ada struggle, ada perjuangan, mesti itu saudara-saudara. Kita akui atau kita tidak akui, kita nyatakan atau kita tutup-tutupi, itu ada dari zaman Nabi, dari zaman Namrud sama Ibrahim, dari zaman Ismail, dari zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, ini sudah ada. Jadi ada struggle terhadap lawan. Nah, konsekuensi ini apa? Ya lawan. Kita mesti kuat. Jangan mau nurut aturan, dan kalau mereka duduk menjadi calon atau maklar gadis-gadis kita mesti marahi dia. Mesti kita laporkan supaya dia tidak berbuat begitu terhadap gadis-gadis bangsa, disuguhkan kepada kaum turis untuk dia dapat 2-300 rupiah saja. Ini orang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti ulet menghadapi orang seperti itu. Penyebar candu, penyebar morfin, tentu saja tidak akan dibiarkan. Ya sudah jelas penguasa akan ikut dalam soal ini sebagai yang bertanggung jawab. Tetapi pemuda muslim tidak usah diam, harus juga ikut membantu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Yang kelima, yang memiliki iman Abu Bakar As-Siddiq. Coba carilah sekarang pemuda yang memiliki iman Abu Bakar, yang memiliki kekuatan Ali bin Abi Thalib, baik fisik maupun mental. Ali bin Abi Thalib kuat dalam 2 dan 3 jurusan, kuat fisik, kuat mental, kuat otak, ilmu. Dia termasuk keren dari pemuda Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab berkata, wah, kalau persoalan tidak ada alinya, berat. Ini sekarang kita menghadapi persoalan-persoalan, kata Sayyidina Umar, mana Ali? Min qadiyatin laysa fiha Abul Hasan.
Begitu kata Umar bin Khattab, padahal Sayyidina Umar lebih tua. Tapi karena Sayyidina Ali itu jitu pendapat-pendapatnya, Sayyidina Umar sayang kepada beliau. Yang ketujuh, memiliki kesederhanaan Abu Dzar. Abu Dzar sebagai seorang pemuda dari sahabat Rasulullah SAW yang amat sederhana. Pakaiannya itu sederhana, makannya itu sederhana, kata-katanya sederhana. Tetapi dalam menghadapi munkarat, dia melompat seperti singa. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan tidak luput dari nasihat-nasihat yang bertubi-tubi daripada Bilal bin Rabah. Ini kelakuan seorang pemuda yang betul-betul sederhana. Dan yang memiliki kejujuran Salman Al-Farisi. Apa artinya pemuda kalau dia tidak jujur? Sebab dia akan diserahi apa nanti kalau dia besar? Diserahi jabatan kalau dia tidak jujur? Musibah. Jadi penyakit jabatan itu terhadap pemuda dan terhadap generasinya dan kepada umatnya. Akan diserahi apa itu pemuda yang sudah kadung tidak jujur? Tidak bisa diserahi apa-apa. Waktu dia mencari seorang guru, ketemu dari pastor ke lain pastor sampai dia ketemu Rasulullah SAW. Riwayatnya baik sekali. Yang kedelapan, yang kesembilan, tetap dengan keyakinannya di tengah gelapnya taufan ateisme. Dunia ini sekarang walaupun tidak menuju kepada ateisme, tapi sudah jelas dunia ini sudah diambang pintu materialisme yang sengit, materialisme yang ekstremis, sehingga orang sering tidak mau menyebut nama Allah. Jangankan orang yang di luar Islam, yang di dalam Islam ini sekarang sudah berat mau menyebut Allah. Allah itu malah merasa malu dia, apalagi di muka kaum intelek. Dia merasa menyebut nama Allah itu kok seperti kurang leko gitu. Nanti kalau bicara apa-apa, wah coba saya tidak ada itu, saya tidak bisa dapat. Kalau tidak ada dokter itu saya tidak bisa sembuh. Ini keadaan ini akan berubah menurut pendapat fulan. Mungkin musim hujan akan lebih panjang menurut pendapat fulan. Jadi nama Allah itu sama sekali tidak pernah disinggung-singgung dalam pembicaraan sehari-hari. Itu semua berkat pendidikan yang semuanya serba bendawi, serba madi. Sehingga yang Allah ini yang menciptakan segala-galanya tidak pernah disinggung, tidak pernah disebut. Yaitu yang saya pernah bacakan hadis qudsinya, di mana Allah berfirman melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, persoalanku ini dengan jin dan manusia ini sungguh aneh. Inni ana wal insu wal jinnu fi naba'in 'azim. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang mencipta, tapi yang disembah bukan saya. Arzuqu wa yushkaru ghairi. Aku yang memberi rizki, tapi yang diterima kasih bukan aku. Begitulah dalam hadis itu panjang. Memang saya kira sudah ya dalam acara di sini atau di Jarhum ini saya bacakan. Jadi betul itu, manusia tidak nyebut nama Allah sekarang. Seakan-akan kita tidak kenal dan tidak mesti kenal dengan Allah. Apa sih perlunya kenal dengan Allah? Ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu dirubah dari wajah kaum pemuda. Tapi bukan dari mukanya, dari dalam hatinya. Ini onderdilnya mesti dirubah, dicuci, diservis, sehingga hatinya nanti akan betul-betul bersih, pantas jadi wadahnya iman. Kalau hatinya bersih, otaknya cerdas, radarnya sempurna, menangkap yang jauh, bahkan dia bisa mengatakan akan terjadi begini. Dari firasatnya seorang mukmin dan muslim.
Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dari firasatnya seorang mukmin. Dia itu melihat dengan pandangan Allah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Saudara-saudara, bersedia berlomba-lomba dengan malaikat dalam kesuciannya. Sehidup semati dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Kapan kita bisa ketemu pemuda yang selalu dia ngeloni Al-Quran, pelajari? Kapan kita bisa melihat pemuda kita dan anak-anak mudi-mudi kita ngeloni buku-buku hadis? Kalau dia mau tidur, dia baca buku-buku itu. Dia ngeloni kitab Allah, dikantongi kitab Allah. Sewaktu-waktu dia nganggur, dia baca. Seakan-akan dia menyediakan waktu lebih banyak untuk berdialog dengan Allah. Kapan ya Allah kita melihat pemuda dan pemudi seperti itu? Tidak pemuda-pemudi yang membaca buku-buku komik atau buku-buku cabul. Dengan lahapnya orang sekarang, muda-muda sekarang membaca buku-buku cabul yang menambah rangsangan libidonya, sehingga dia sudah belajar malas, apalagi zikrullah, apalagi sholat, apalagi bangun pagi. Allah yahfaz, kata dia, itulah penyakit itu semua, kata mereka sekarang. Sebab apa? Sebab yang dikeloni itu buku-buku cabul. Lah orang-orang tuanya ini apakah yang ada ketelatenan untuk ngontrol? Itu nanyakan, ini buku apa ya? Coba apa isinya? Kini tak baca nih di sini. Itu majalah apa? Ceritanya apa? Mestinya lazimnya begitu. Saya yang punya anak, bagaimana? Saya ini yang melahirkan itu dengan takdir Allah. Saya mesti awas, mesti saya kontrol. Apalagi saya lihat singa-singa yang mau mencaplok kambing saya ini banyak. Singa-singa dari subversi asing. Sudah jangan tanya subversi yang mana, sudah dari segala macam bangsa ini subversi. Dan bukan di sini saja, di mana-mana. Jadi mestinya saya lebih awas. Lantas anak-anak saya dari mulai remajanya sampai besar itu utuh selamat. Yang untung siapa? Pertama yang untung dia, so dia akan hidup lebih lama lagi dari saya. Saya akan meninggalkan dia. Dia merupakan sambungan. Jadi dia tunas ini ada harapan. Ikinku jadi buahnya. Tidak seperti orang yang melahirkan lalu dia sendiri pesimis. Apa bisa saya punya anak ini jadi baik? Lah saudara tanya begitu, apa saudara punya andil apa-apa dalam mendidiknya dia? Kalau sudah diserahkan ke salah satu sekolah, nunggu anak itu jadi keluar dari SD itu sudah semi sarjana, mengerti segala-galanya, tahu segala ilmu. Kalau tidak gurunya digunung, dimarahi dia. Ini orang wegah mendidik. Dia kira didikan itu seperti dia masak rawon gitu saja. Atau dia kira pendidikan itu seperti dia mintal benang. Ini pendidikan ini lebih rumit dari segala macam pekerjaan. Saya sendiri yang kebetulan mengalami ini, saya belum pernah melihat atau merasakan pekerjaan yang lebih berat dari mendidik, saudara-saudara. Dan lebih jelimet daripada pendidikan. Sebab itu anak tidak bisa dikeras pada waktu-waktu tertentu, tapi tidak bisa dilos di waktu-waktu tertentu. Harus dibimbing. Kadang-kadang dia keras, tidak bisa kita tatap, patah, pecah. Jadi mesti diimbangi, diangkat begini kekerasnya. Lantas seperti orang yang di tengah-tengah ombak. Tidak bisa dipapas semaunya ayah 100%, tapi juga tidak bisa dibiarkan. Yang jelas kontrol harus detik per detik. Orang-orang tua-tua kita dulu, menurut riwayatnya, anak itu kalau tidak tidur, dia tidak tidur, nunggu. Kadang-kadang ayah-ayah jadi persis, bukan dari jauh saya ambil ini, nenek saya sendiri
Putra-putranya itu ada 3. Tiga-tiga ini tidak dikasih izin sholat di Masjidil Haram di Mekah. Sudah di Mekah, tidak dibolehkan sholat di masjid, sholat sama ayah di rumah. Orang semua pada ngeritik, bagaimana ini? Masjidil Haram itu satu kali sholat seperti 100.000 sholat. Jadi kalau saudara sholat zuhur di Masjidil Haram atau sholat subuh di Masjidil Haram, seperti saudara mencapai 100.000 sholat subuh. Nah kok malah dipening anaknya pergi ke Masjidil Haram. Dia bilang, saya khawatir nanti ini pergi jamaah di Masjidil Haram mendapatkan 100.000 sholat, tapi moralnya nanti bejat ketemu orang-orang yang tidak karu-karuan. Saya tidak kenal. Saking hati-hatinya. Jadi kalau pergi Masjidil Haram bareng sama anak 3 ini, jejer sama. Jauh tidak boleh dipanggil. Jadi ditutkan terus. Kalau mau mendidik anaknya bangun malam itu diangkat dari tempat tidur itu oleh neneknya perempuan, mbahnya perempuan itu diangkat oleh mbahnya kudungan rapat, pergi ke tangganya masjid, ditaruh di tangganya masjid. Sambil itu anak masih ngantuk-ngantuk serentengan. Akhirnya orang masjid semua bangun, hai saya jam 2 malam belajar sholat masjid tonggonya, jadi langgar sebelahnya. Kalau tidak hadir sembahyang jamaah Isya tidak dikasih makan. Pendidikan ada keras, ada, jadi setengah diimbangi tapi terus terkontrol. Maaf saudara-saudara. Memang kalau sampai ke situ mungkin lebih berat ya. Tetapi apa salahnya kalau kita ikut kontrol saja yang baik. Jangan terlalu streng gitu, tapi ikutilah jejaknya. Ini sekarang maghrib itu anak belum kembali, tidak ditanyakan kemana. Jam 11:30 belum kembali, tidak ditanyakan. Karena anaknya bilang, aku tak sinau ngomongnya konco. Sinau kok nanti jam 11:30 lah siki. Lah kok cek pentingnya? Mestinya kan ayat itu begitu kan. Dipanggil, wis aja kan sinau-sinauan wis. Yang gini wae. Enggak. Dibiarkan. Rupanya itu anak tidak sinau, ke bioskop. Atau kumpulan orang-orang yang tidak benar. Soal pengawasan termasuk syarat mutlak dalam pendidikan. Jadi kalau kita ini insya Allah ta'ala telaten, insya Allah bisa. Salah satu dari teman saya, saking telatennya dia itu, sampai anaknya ke sekolah, anak laki sudah besar diantarkan. Kalau baru ditunggu. Tapi anaknya semua 5 jadi insinyur. 5. Tapi kalau pagi habis main subuh dibangun itu semua insinyur itu, ayo bocok ya di sini. Lirik, ratib. Lah kok sampai begitu? Iya, ini zaman ini kata dia begitu. Caranya mendidik zaman sekarang. 5 jadi insinyur, ada elektro, ada kimia teknik, ada sipil, ada macam-macam. Ini orang saya kenal baik. Apa sebabnya anak sampai agamanya kuat dan ilmu pengetahuannya umum kuat? Yang satu hari ini sudah menjadi dekan di ETS. Apa sebab? Sebab orang tuanya wakil, ulet-uletan jaga anak ini, dah diculkan ini. Kata dia kalau zaman ini orang ngeculkan anak, seperti anak 6 tahun diculkan nyebrang di Jakarta bypass sana, dengan lalu lalangnya mobil. Kalau utuh tulang-tulangnya itu ya saking wali itu anak, orang jalannya kayak gitu motor lalu lalang kok diculkan anak bisa selamat itu ya. Wallahu alam ya, dituntut malaikat artinya. Dan ini tidak masuk perhitungan manusia. Kalau perhitungan manusia harus 2 kali 2 4 ini. Ya memang ada anak ditaruh di gereja 12 tahun tapi dia tetap menjadi orang mukmin muslim itu ya ada juga. Tapi apakah itu bisa dipakai ukuran? Ada ceritanya orang mengangkat kendi, jatuh kendinya, dah pecah. Datang orang yang lihat, akhirnya tak pecah mana kendi itu, kayak mau itu tak pecah, ambiar kendinya.
Pas ada pepatah, la taslamul jarrah minal kasr marratain. Tidak ada kendi 2 kali ente banting tidak hancur. Jadi mestinya kita hati-hati melihat dan melihat situasi dulu. Ma'asyiral muslimin, ini sekedar uraian yang untuk diri saya dan untuk saudara-saudara penting demi mewujudkan gambar wajah pemuda yang dicita-citakan oleh Iqbal rahimahullah. Yang ke-11, berlomba-lomba dengan malaikat dalam kesuciannya. Artinya dia suci, bersih, pikirannya, kata-katanya, hatinya, kantongnya, perutnya, farjinya, maaf, bersih, tidak pernah ternoda oleh maksiat dan oleh haram. Dia nanti dalam ibadahnya berlomba-lomba dengan malaikat. Artinya ibadah itu tidak pakai disuruh, tahu bahwa ini kewajiban. Ke-12, bersedia melayani segala macam tantangan terhadap Islam. Sekarang Islam ini menghadap tantangan berisik, mengatakan bagaimana itu Islam membenarkan tangannya orang pencuri kok dipotong. Nah, bagaimana dia menjawab supaya kita bisa mendudukkan persoalan ini pada persoalan yang sebenarnya yang dimaukan oleh Allah. Mengapa orang zina itu mesti dilecam? Menurut hukum Islam, apakah itu tidak kejam? Itu bagaimana jawabannya? Katanya Quran itu dari Allah, apakah betul? Apa tidak karangannya Nabi Muhammad? Ya, apa menjawabnya? Ini semua itu pemuda harus kita bekali ini jawaban sampai dia betul-betul lega dan bisa melegakan orang lain dan bisa mendiamkan mulutnya lawan. Dan itu saudara-saudara adalah kewajiban. Itu adalah suatu yang lumrah. Bagaimana orang-orang komunis itu apa tidak mempertahankan komunis kalau saudara serang komunisnya? Apa mesti diam? Orang komunis itu kalau saudara bilang, oh apa komunis ini aturannya kaya wong sing kalak ngono, duit wong sugih di lorot dikene wong akeh. Itu kata dia, loh saudara tidak tahu. Mesti bawa 1001 alasan. Dan anak-anak pemuda komunis harus diajari amun maki. Kalau perlu hafal 1 buku maki-makian dong. Itu harus. Begitu cara mereka. Jadi kalau kata-kata yang dulu tidak pernah kita dengar, seperti pegundalannya asing, antek-anteknya itu Amerika itu, dulu dah ada orang bicara begini. Kalau ada komunis ada segala macam kata-kata yang kasar, lincip-lincip itu. Itu cara mereka begitu. Tapi cara Muslim tidak. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang supel, lemah lembut, tetapi jelas, tegas dan benar. Yang ke-13, tidak terbeli oleh siapapun. Kapan kita mempunyai pemuda yang tidak dibeli oleh siapapun? Artinya mahal, harganya mahal, dia pasang harga mahal. Yang bisa beli hanya Allah Ta'ala yang kaya raya itu, yang maha kuasa itu tok yang bisa beli dia. Atau dia bilang jangan beli saya, saudara tidak bisa, tak kuat membeli saya. Jangan saya disogok, jangan saya disuap. Percuma. Berapa sih saudara punya duit mau nyuap saya? Punya emas sak dunia, punya intan dan berliannya orang sak jagat ini. Umpamanya punya itu pun saudara belum bisa beli saya. Sebab saya sudah dibeli oleh Allah. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Saya sudah dibeli oleh Allah dengan jannah yang luasnya itu jannah seperti langit-langit dan bumi ini luasnya. Apa saudara kuat membayar seperti itu? Kalau tidak, jangan nyebut jual beli dengan saya, saudara. Maaf. Ini pemuda yang kata Iqbal tidak terbeli oleh siapapun. Tidak mudah disogok. Tidak seperti zaman sekarang, saudara-saudara. Dikasih sapak rokok sudah katut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa ngidul, ngalok dengan 1 pak rokok. Dibawa pindah nuwun sewu dari satu penginapan ke lain penginapan dengan 1 rok.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perlu ada refreshing, ada penyegaran dalam penubuhan pemuda ini. Dengan satu kain bakal rok saja sudah bisa ngalah-ngalih di beberapa tempat penginapan. Ini pemudi yang terbeli oleh barang yang tidak ada harganya. Besok lusa dibeli dengan sekeping roti. Besok lusa dibeli dengan 15 kilo gula. Sudah merubah agamanya, menjual Qur'annya, membuang segala macam hadis dan akhlak orang tua-tuanya. Nah ini saudara-saudara, kata Iqbal, tidak terbeli oleh siapapun karena harganya tinggi. Yang membeli hanyalah Allah. Yang ke-14, suara lidahnya seperti hudhud, merdu didengar, tapi ada isinya, ada artinya. Ini cerita Nabi Allah Sulaiman dengan manuk hudhud. Itu manuk hudhud membawa cerita tentang suatu kerajaan perempuan, kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja perempuan yang mempunyai arsy mahligai yang besar. Namun kata hudhud, ya Sulaiman, saya melihat dia itu dengan kaum yang menyembah matahari. Mengapa dia tidak menyembah kepada Allah yang menciptakan itu semua? Itu hudhud bersuara yang merdu, didengar oleh Sulaiman. Berisikan amar ma'ruf nahi munkar, berisikan rangsangan kepada hati Sulaiman untuk menumpas kerajaan yang menyembah matahari itu, supaya tidak menjawab kepada lain-lain bangsa. Suara pemuda sekarang dan pemudi harus seperti hudhud, enak didengar tetapi berisi. Jangan meso-meso, jangan bicara yang saru dan tidak baik. Yang ke-15, bersedia mati kelaparan jika tak ada makanan kecuali haram, yang membanting harga dirinya. Makan haram itu membanting harga diri. Saudara sudah dicakup, sudah dijamin oleh Maha Kuasa, oleh rajanya segala raja. Di tangannya nyawa seluruh dunia, di tangannya seluruh planet dan jagat raya. Saudara dijamin sebagai satu pelutik kecil, dijamin rezekinya. Kok masih saudara menunggu rezeki dari setan yang haram? Kan keliru saudara. Kekebliran yang bagaimana yang lebih besar daripada seorang yang sudah menyerahkan diri, dibeli oleh Allah, lalu dia masih ngerayap-rayap cari makanan yang haram. Kata Iqbal, anggur dia mati lapar daripada makanan yang haram dia makan. Ini pemuda. Bagaimana saudara-saudara? Jelas ini? Kira-kira apa saudara dan saya sekarang ini sanggup menciptakan cita-cita Iqbal ini kepada pemuda-pemuda kita? Ayo, mari kita semua bertawakal kepada Allah, minta mohon taufik dan keuletan dan kesabaran supaya kita mewujudkan itu dalam tempo yang tidak kurang dari 5 tahun ini. Sudah mesti kita melihat buahnya, insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak jauh kalau kita betul-betul menuntut, minta taufik, minta hidayah, minta segala petunjuk daripada Allah sampai ketemu jalannya kita mengatur kita punya pemuda dan kita punya pemudi. Insyaallah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Ma'asyiral muslimin, tinggal acara yang terakhir yaitu tanya jawab. Saya persilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan. Siapakah yang harusnya kita benci dan siapakah yang harusnya kita sayangi? B. Sikap yang bagaimanakah yang dikatakan benci dan bagaimana pula yang dikatakan sayang? Ma'asyiral muslimin, benci karena Allah dan sayang karena Allah itu ajaran Nabi Muhammad SAW.
Jadi membenci orang bukan personnya kita benci, karakternya kita benci. Membenci seorang bukan wajahnya yang kita benci, tapi akidah yang keliru itu yang kita benci. Karena Allah menyuruh kita menyalahkan orang yang salah, membenci yang batal, menyayangi yang hak. Itulah yang dimaksud dengan membenci dan mencintai karena Allah. So, kalau tidak demikian, benci kita itu merupakan benci pribadi. Jadi saya sentimen dengan saudara, sentimen pribadi. Dan inilah yang sering kita jumpai. Dan inilah yang sering menjadikan kita semuanya berantakan. Sesama partai, satu partai, karena pengurus yang dulu dijatuhkan misalnya, dia dendam kepada pengurus yang baru. Benci membenci pribadi. Akhirnya partai itu tidak bisa melangkah. Umurnya sekian puluh tahun tidak jalan-jalan. Ya di situ juga. Gak maju karena adanya dendam khusuman. Benci bukan karena Allah, dan cinta bukan karena Allah. Kalau saudara mencintai saya karena saya memberikan kepada saudara duit, itu cinta bukan karena Allah. Kalau saudara menerima duit saya karena saudara memberikan kepada saya lapangan atau kesempatan untuk menjadi orang beramal, itu saudara menerima karena Allah. Kalau saya memberikan duit kepada saudara supaya saudara taat kepada saya, itu bukan karena Allah. Dan begitu seterusnya. Kita harus lebih mengerti hal ini. Membenci, menyayangi harus karena Allah. Sayang kepada anak. Kenapa sayang kepada anak? Karena dia saudara lahirkan? Tidak. Bukan itu saja. Sayang kepada anak karena ini adalah titipan daripada Maha Kuasa, daripada Maha Rajanya segala raja, menitipkan kepada kita seorang makhluk atau dua orang makhluk bernyawa, itu daripadanya menitipkan kepada kita supaya kita asuh, kita didik, kita ajar. Kita sayang ini karena dia daripada perbuatan, daripada ciptaan Allah. Ini namanya sayang karena Allah. Lalu kalau dia mukhalafah, kalau dia melakukan kesalahan, kita marahi dia, kita benci kesalahan itu, bukan benci dia. Itu namanya benci karena Allah. Dan begitu seterusnya. Sudah. Mohon diterangkan tentang definisi bab tasawuf mulai dasar sampai 77 pasal dengan jelas dan teliti. Yang antara lain berbunyi al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Karena kami mengalami kesukaran berhubung di daerah kami ini tidak kurang dari 70 macam aliran tasawuf, yang antara lain tariqah mu'tabarah, tariqah nasabandi, kebatinan, klinik, Islam sejati, Islam kejawen, dan lain-lain. Saudara penanya yang terhormat, keterangan tentang definisi tasawuf sudah saya berikan pada 3 minggu yang lalu. Dan yang dimaksud dengan iman, cabang-cabang iman 70 itu sudah saya berikan dalam diktat yang kedua atau ketiga atau tidak salah. Itu saudara kembali memperhatikan lagi. Jadi bab 1 la ilaha illallah paling tinggi, dan sampai yang terakhir yaitu menurut Nabi Muhammad SAW menghilangkan segala sesuatu di jalan raya yang mengganggu perjalanan orang. Rokok, puntung rokok yang masih murung supaya tidak dipijak oleh orang yang tidak pakai sandal, matikan itu. Itu namanya imatatul adha 'anil tariq. Kelihatan paku, saudara singkirkan. Kelihatan batu, kelihatan lubang, saudara tutup. Itu semuanya imatatul adha 'anil tariq. Itu nanti saudara bisa dapat pada diktat yang ketiga atau keempat, saya lupa. Walhasil diktat-diktat permulaan. Kalau perlu nanti saya terangkan pada majelis yang akan datang. Kemudian adanya pertanyaan ada 70 macam aliran tasawuf, antara lain tarekat mu'tabarah dan sebagainya. Saya kira di sini ada pencampuran aduk antara tasawuf dan klinik.
Tasawuf bukan klinik, saudara-saudara, dan jauh dari klinik. Tasawuf adalah berasaskan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak berasaskan itu, ketahuilah bahwa dia bukan tasawuf. Sebab sekarang orang mengira, kaum intelek sebagian mengira tasawuf itu berasas dalam bahasa asing sufisme. Sufisme bukan itu. Kalau bahasa Arab sufisme itu as-sufsataiyah. Itu memang golongan sesat. Kita tidak pernah diajarkan oleh ahli tasawuf ke situ. Tasawuf itu yang definisinya membersihkan hati, mengatur suluk, menuju kepada Malikul Muluk, mengatur langkah untuk menyampaikan diri kepada Allah. Itu tasawuf. Sama sekali tidak bercampur aduk dengan klinik. Klinik itu adalah sesuatu yang tidak masuk di sini. Islam sejati, kebatinan lain. Kalau Naqsyabandiyah itu tarekat. Ada seperti Qadiriyah dan macam-macam, Samaniyah. Dan masing-masing ada zikir-zikirnya yang khas. Jadi jauh sekali antara tasawuf dengan klinik-klinik itu. Jadi maksud saya jangan dicampur adukkan. Tidak mengapalah, nanti satu waktu kita nanti bicara tentang tasawuf. Supaya saudara dengar saja apa yang dikatakan tasawuf itu. Nanti saudara ambil gambaran yang betul-betul jelas dan tahqiq. Saudara jangan ragu lagi. Sebab saya akan bawakan dalil-dalilnya sekali. Segala yang dibawa oleh kaum tasawuf ada dalilnya. Tasawuf yang betul, saudara. Sekali lagi, tasawuf yang tidak nyeleweng. Dan ini bukan berarti tasawuf itu tidak pernah diselewengkan orang. Segala-galanya pernah diselewengkan orang. Betul, saudara? Jangankan orang tasawuf yang lebih banyak bersifat khulu. Orang yang bilang Quran Sunnah ini sering seleweng juga. Diselewengkan Quran Sunnah yang tidak seperti Quran Sunnah sebetulnya. Banyak juga yang berkata begitu. Tapi kita tidak mestinya tuding-menuding. Yang penting itu kita pelajari. Kalau saudara ada antusias mempelajari tasawuf, saya bersedia berbicara tentang tasawuf kalau perlu dalam 5-6 kali duduk, tidak apa-apa. Apa caranya tasawuf dan mengapa ada cara begitu? Dari mana sumbernya? Asal usulnya dari mana? Bisa, tidak menjadi soal. Insya Allah saya bukakan buku-bukunya, saya pelajari sebentar dan saya juga tambah pengetahuan. Saudara juga tambah. Tapi yang sudah jelas tasawuf bukan klinik. Orang